Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, ribuan warga berebut 2 ton apem pada upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo di Sleman, Yogyakarta. Warga percaya berkah akan melimpah bila berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan. Rebutan apem yang merupakan rangkaian upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo ini digelar di pelataran Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Antusiasme warga untuk mendapatkan kue apem disebarkan dari atas menara setinggi 10 meter begitu tinggi. Mereka saling berebut serta dorong-dorongan dengan warga lainnya. Ribuan apem seberat 2 ton ini disebarkan petugas ke segala arah. Angkatan belum kebagian gunungan apem pun berupaya mendapatkannya. Mereka percaya berkah akan melimpah bila berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan. Dapat berkah, Pak. Iya, berkah yang seperti apa, Mbak? Ya, rezekinya lancar, usahanya lancar, Iya. maju. Iya. Harapannya apa ke depan, Mbak? Ya, tambah ke depannya ya tambah sukses dan rezeki lah. Ya pasti, mana tentu dari kita menghormati leluhur kita, di mana Ki Ageng Wonolelo merupakan tokoh penyiar agama Islam di daerah ini. Sebelumnya 2 ton apem ini dikirap keliling kampung oleh puluhan santri dan pemuka agama Islam. Selain apem, beberapa pusaka dan barang peninggalan Ki Ageng Wonolelo juga ikut diarak. Acara ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan keselamatan, serta memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor kambing yang masuk ke dalam sumur sedalam 6 meter. Diduga kambing masuk dalam sumur saat mencari makan di halaman rumah warga. Tim Rescue Damkar melalui pos pelayanan Jambi, Kota Seberang mendatangi sumur milik warga di Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Seberang Kota Jambi. Petugas akan mengevakuasi seekor kambing yang terjatuh ke dalam sumur selama beberapa jam. Seorang petugas dengan alat pengamanan langsung masuk ke dalam sumur kedalaman 6 meter. Petugas pun menggendong kambing yang kondisinya lemas. Beruntung sumur milik warga kondisinya kering. Kurang dari 1 jam kambing berhasil dievakuasi. Diduga kambing yang masuk sumur saat hendak mencari makan di halaman rumah warga. Tidak memerlukan waktu yang lama, anggota sudah siap untuk mengevakuasi kambing tersebut. Kambing dapat kami selamatkan dengan aman dan lancar. Usai dievakuasi, kambing dilepaskan oleh petugas. Petugas Damkartan Kota Jambi mengimbau agar pemilik ternak mengandangkan ternaknya agar tidak terjadi peristiwa serupa. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang siswi sekolah dasar mengendarai sepeda listrik sendirian di jalan raya. Aksi nekat siswa tersebut mendapatkan perhatian warganet lantaran sangat membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Seorang siswi sekolah dasar mengendarai sepeda listrik saat berangkat sekolah di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bocah ini nekat melintas jalan yang ramai kendaraan seorang diri tanpa pendampingan orang dewasa. Meski menggunakan helm, namun tetap saja aksinya itu membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Usai videonya viral, polisi akhirnya mendatangi orang tua siswi tersebut. Polisi kemudian memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya menggunakan sepeda listrik di jalan raya sesuai dengan Permen Hub tahun 2020, apalagi dikendarai anak di bawah umur. Membicarakan dan Pak Kadisdik pun dan tim sudah bersepakat bahwa kami dari Satlantas dan dari Disdik menolak keras adanya siswa yang pergi ke sekolah mengendarai sepeda listrik maupun sepeda motor. Polisi pun mengimbau kepada orang tua untuk tidak memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menggunakan sepeda motor maupun sepeda listrik ke sekolah, apalagi masih di bawah umur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Miris, sejumlah anak di bawah umur terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Medan, Sumatera Utara. Diduga tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial.
Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Matsum 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun mirisnya para pelaku tawuran merupakan sejumlah anak masih di bawah umur. Layaknya tawuran orang dewasa, mereka melakukan perlawanan hingga pengejaran. Saat tawuran, mereka menggunakan beragam senjata tajam seperti parang dan bambu runcing. Warga pun desakan dengan aksi tawuran para bocah tersebut. Duga tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial hingga berlanjut dengan tawuran di jalanan. Ketahui para pelaku tawuran ternyata bukanlah warga setempat. Sebelumnya aksi tawuran juga ternyata kerap terjadi di lokasi. Kejadian ini sebelumnya pernah terulang dan sempat terhenti. Ini kumat lagi, sudah hampir seminggu kejadian anak-anak ini. Dan warga sudah resah. Dan kebetulan bukan anak-anak wilayah saya. Kini polisi terus melakukan penjagaan dan patroli di sejumlah tempat rawan tawuran. Petugas juga mengimbau agar orang tua selalu mengawasi pergaulan dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perilaku yang dapat membahayakan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran meludeskan sebuah kios laundry di Jalan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan gas pada mesin cuci. Bapak, kebakaran Pak, Pisangan Baru. Kios laundry yang berada di Jalan Pisangan Timur 1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar Sabtu sore. Api dari bagian ruang mencuci pakaian membesar setelah terjadinya kebocoran gas yang digunakan salah satu mesin pencuci pakaian. 8 unit mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang berada di pemukiman warga. Kurang dari 30 menit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor hutan kayu mampu memadamkan kobaran api. Peristiwa awalnya itu gasnya nih bocor. Bos kita namanya Pak Mori, dia itu bawa langsung buru-buru kan ke kamar mandi tuh gasnya, soalnya nggak sempet mikir itu langsung meledak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.